Tim Satgas Penanganan COVID-19 Lampung Tengah meningkatkan intensitas operasi justisi. Sabtu lalu, tim Satgas menggelar razia masker terhadap warga yang ada di Pasar Terusan Nyunyai, Lampung Tengah. Di pasar ini, petugas masih menemukan banyak warga yang tidak menggunakan masker saat berbelanja di pasar. Pada operasi ini, petugas tidak memberikan sanksi apapun. Bagi warga yang kepergok melanggar protokol kesehatan hanya diberi teguran. Pada operasi ini, petugas juga menyemprotkan cairan disinfektan di sejumlah tempat umum seperti pasar, puskesmas, dan kantor pos. Bahwa upaya-upaya kita membentuk tim di tingkat kampung, tim relawan, gugus tugas kampung, tingkat kampung dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Ditingkatkannya operasi justisi ini terkait adanya 6 pasien COVID-19 di wilayah ini yang meninggal dunia pada pekan lalu. Tim Satgas mengimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan demi kesehatan dan keselamatan bersama. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pancasila. Memasuki pekan kedua pada peraturan pembatasan jam operasional usaha di Bandar Lampung, angka pelanggarannya masih tinggi. Hingga Minggu, tim Satgas COVID-19 Bandar Lampung telah memberikan teguran kepada 23 tempat usaha yang membandel karena masih tetap buka dari jam batas yang telah ditentukan. Tempat usaha yang melanggar jam operasional usaha itu baru diberi sanksi teguran. Sanksi tegas akan diberikan jika kepergok kembali mengulangi pelanggaran yang sama. Sesuai peraturan Gubernur Lampung tentang adaptasi kebiasaan baru, untuk pengusaha yang melalaikan protokol kesehatan akan didenda uang 15 juta rupiah. Pada malam itu kita melakukan penertiban. Ada 23 tempat usaha yang kita berikan teguran tertulis karena masih buka setelah melewati pukul 22.00 yang telah kita tentukan berdasarkan surat edaran, dan ada satu lokasi yang kita berikan teguran lisan. Pemberlakuan pembatasan jam operasional tempat usaha di Bandar Lampung ini telah dimulai sejak 28 Januari 2021 lalu. Untuk tempat usaha minimarket, supermarket, dan swalayan hanya boleh buka sampai jam 7 malam. Untuk tempat usaha restoran, tempat hiburan malam, dan warung makanan kaki lima hanya boleh buka sampai jam 10 malam. Aturan ini berlaku sampai status zona merah COVID-19 di Bandar Lampung berakhir. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tim Gabungan Penanganan Bencana Alam dari Pemkab dan polisi di Lampung Selatan melakukan pemangkasan puluhan pohon besar yang ada di pinggir jalan lintas Sumatera. Salah satunya di titik simpang Gor Waihandak, Kaliandak, Lampung Selatan. Sejumlah pohon besar di pinggir jalan ini dipangkas, sementara untuk pohon yang telah berusia tua dan rawan tumbang ditebang. Pemangkasan pohon di pinggir jalan lintas Sumatera ini untuk mengantisipasi adanya bencana pohon tumbang diterjang angin kencang. Terlebih saat ini sudah memasuki musim hujan yang beresiko sering terjadinya angin kencang. Dari data polisi di Lampung Selatan, 2 orang pengendara motor pada tahun 2020 lalu meninggal dunia akibat tertimpa pohon tumbang di pinggir jalan lintas Sumatera ini. Kalau untuk data secara titik, kita sebenarnya berdasarkan sampai saat ini masih belum. Cuman yang kita fokuskan sekarang hanya di lingkungan perkotaan dulu. Berikut juga ada surat masukan dari warga, permintaan dari warga yang ditujukan untuk BPBD ataupun dari Damkar. Kita utamakan di perkotaan dan surat-surat masukan tersebut. Petugas mengimbau kepada masyarakat agar menjaga jarak aman dari pohon-pohon yang dinilai rawan tumbang. Imbauan itu disampaikan guna meminimalisir adanya korban akibat pohon yang tumbang lantaran terkena angin di musim penghujan ini.
Hari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Masyarakat yang ingin mengetahui sejauh mana proses perkara maupun pelayanan persidangan atau hukum lainnya kini sudah bisa memantaunya melalui aplikasi yang disediakan Pengadilan Negeri Kota Bumi Lampung Utara. Teman-teman atau masyarakat ini itu bisa mengecek perkara mereka. Hal itu disampaikan juru bicara PN Kota Bumi, Muammar A.M. Farid, pada jumpa pers Sabtu lalu di aula kantor setempat. Pihak PN Kota Bumi sudah membuat sistem peradilan pidana terpadu yang menghubungkan dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan rumah tahanan. Sekarang kedua tanggal 11 Februari, informasi mengenai inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Bumi dengan niat supaya informasi ini bisa tidak cuma kepada pihak-pihak yang khusus berkepentingan kepada Pengadilan Negeri, tapi juga bisa secara umum di masyarakat, umumnya di Lampung Utara seperti itu. Selain memantau perkara, inovasi tersebut dijanjikan pihak PN Kota Bumi bisa digunakan untuk memantau koordinasi antara penegak hukum sebagai upaya memperlancar proses penyelesaian perkara. Terobosan itu dilakukan untuk memberi rasa nyaman kepada masyarakat yang sedang dilanda masalah hukum. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Saya nomor 45, sidangnya